Meskipun zahirnya dia seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang pedagang, seorang yang menangani masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keduniaan, tapi hatinya bebas, lepas dari hubbudunnya. Ya, kata Nabi, hubbudunnya ra'su kulli khati'ah. Mabok cinta dunia, disitulah pangkal segala kerusakan, pangkal segala keburukan dan kejahatan. Cinta dunia. Orang-orang pada KKN, korupsi, manipulasi, ya kan? Apa sih faktornya? Hubudunnya, ya, hubudunnya. Kenapa sih banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang ucapan dan fatwanya kadang-kadang ngaco, kagak bener, kagak lurus, kagak lempeng? Apa sebabnya? Hubudunnya. Hidup, ya. Kenapa sih kita kalau giliran ibadah bawaannya males, berat, ya kan, kayaknya maksa banget. Tapi giliran dosa, maksiat, tekun, semangat, gairah. Apa sebabnya? Hubudunnya. Makanya benar kata Nabi, hubudunnya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala kerusakan. Rasa kerusakan, kebobrokan yang ada dari zaman ke zaman hingga saat ini di seluruh dunia maupun di negeri kita, itu semuanya faktornya hubud dunia, Pak. Nabi sudah bilang begitu. Makanya mari kita bongkar tuh cinta dunia dari hati kita, ganti dengan hubbullah wa hubbur rasulih. Cinta Allah dan cinta Rasul. Gua cinta Allah, cinta Rasul, tapi gua juga cinta duit. Ya, tapi gua juga cinta perempuan, gua cinta rumah, gua cinta harta, gua cinta kedudukan. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, bapak, saudara ngomong begini, selain gua ada nggak lelaki lain di dalam hati? Kalau dia jawab nggak ada, Bang, nggak ada, Pak, kecuali bapak, kecuali abang, banyak ya, terserah dia manggil apa pun kita. Tapi kalau dia ada, Bang, ya kan, emang bapak doang, abang doang yang saya senengin, yang saya sayangin, ada lelaki lain, Bang. Kira-kira bagaimana kita? Mau nggak digituin? Mau nggak digituin dulu? Kagak, ya kan? Yang ada gua robek mulut lu ngomong begitu. Itu bini kita mah soek mulutnya. Ya gua colok mata lu, enak aja lu, ternyata lu ada lelaki lain di hati lu ya selain gua. Kita nggak mau banget. Apalagi Allah zat yang maha suci, di hati hambanya Allah mau cuman aku. Tapi ternyata di hati kita ada duit, ada perempuan, ada jabatan, ada kekuasaan, ada tanah, ada rumah, ada motor, ada mobil. Allah kagak mau apa-apaan ini. Berarti cinta kita semuanya adalah sebuah kepalsuan dan kedustaan. Ini urusan hati, Pak. Kalau udah bicara hub, mahabbah, cinta, berarti ini termasuk ilmu rasa, ilmu rasa. Hati kita tuh rasanya sama Allah bagaimana coba? Sama dengan hati kita, rasa hati kita dengan duit. Kita kalau udah berduit cetom aja sama duit. Ya kan, kagak ada romannya ogah, kagak ada romannya males, gak ada romannya bosen, kagak ada. Begitu juga empuan. Ya kan, meskipun udah aki-aki ngiat perempuan kinclong, langsung lemes dengkulnya, plok. Ada perawan cakep amat ya, itu jalan pantatnya apa ngelitir. Ya Allah, ya. Tapi Allah kita begitu enggak? Nah ini ya, jadi kita itu jangan terpaku dengan ibadah zohir, ibadah batin, termasuk ingat mati, Pak, itu ibadah, Pak. Cuman ibadah batin, cinta Allah, cinta Rasul itu ibadah batin.
Kita sholat, kita puasa demi untuk yang kita cintai, cakep. Tapi kalau kita sholat, puasa, dan ibadah yang lain kita kerjakan semata-mata cuman ya karena kewajiban, ya kan habis kalau gua nggak kerja ntar gua diseksa di sana dapat dosa. Nah itu berarti cintanya sama Allah masih sangat minim, bahkan mungkin nol, Pak. Nggak semua orang yang sholat, puasa, haji, umroh, zakat, silaturahmi berarti dia cinta sama Allah, belum tentu. Tapi kalau orang cinta Allah pasti sholat, puasa, zakat, haji kalau dia mampu, sodakoh, tadarus, zikir, sholawat pasti dia jalanin. Kenapa? Karena cinta Allah. Kenapa ibadah kita sangat minim, sangat kurang? Karena cintanya lemah, Pak. Ya, ayo tingkatin cinta kita di bulan Ramadan nanti kepada Allah. Ya, jadi puasa itu kan untuk neken apa? Neken apa? Nafsu. Nafsu. Nah, kalau udah ditekan nafsu, dianjurin gitu, terus mau diapain? Habis itu mau ngapain? Nah, maksudnya itu kita puasa menekan nafsu, menghancurkan nafsu, itu nanti dibangun di dalam hati kita hubbullah wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kan cinta banget sama Allah. Itu dalam Al-Quran begini, cintanya pakai banget. Kalau nggak pakai banget berarti bukan orang yang beriman, orang munafik. Ya, banyak kita kalau bicara orang munafik, ya kalau melihat orang pinter banget kita jangan munafik, padahal kita sendiri mbahnya munafik. Ya, mbahnya munafik. Ya, orang cintanya sama Allah minim kok kendor. Ya, cintanya sama Allah lemah. Bagaimana mungkin dia mengaku orang yang beriman kuat? Orang munafik itu kecintaannya kepada Allah cuman sekedar, Pak. Nah ini kita banyak yang begitu, maka kita perbaikin, kita rapiin, ya. Ya, jadi jika kita ingat mati, itu faedahnya menggempur dosa, bikin kita zuhud, makin cinta Allah, makin cinta Rasulullah. Kalau kita punya anak modelnya kayak gini, Pak, wah, pokoknya jonjon di alam kubur, ya, nanti di akhirat senang, Pak. Bener. Ya, makanya tepat dan benar sabda Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia mati, di sini bahasanya, Pak, idza matal insanu. Ya, ini yang duduk di sini hadis ini semua manusia kan? Manusia kan? Benar. Alhamdulillah. Kenapa Nabi gak bilang iza matal mu'minu? Kalau kita ngaji atau belajar tentang sejarah Al-Quran atau tarikh Al-Quran, itu Al-Quran dibagi dua periode, Pak, turunnya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Periode Mekah namanya surah Makkiyah. Periode Madinah namanya surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Mekah itu kebanyakan bunyinya ya ayuhan nas, manusia, hai manusia, hai manusia. Coba ada Bapak, rasanya bagaimana kalau dipanggil sama teman, sama tetangga, manusia, sini dah. Rasanya bagaimana rasanya? Gak enak kan? Gak enak. Lu apa aja manggil gue manusia, gue manusia, tapi manggilnya kayak gitu dong. Buat gue punya nama, ya paling kagak gue punya jabatan apa atau status sosial apa. Itu manusia aja atau orang gitu. Orang sini dong. Bang nanya, lah orang malah jadi kagak mau ngasih tahu. Kenapa kita manggilnya bahasanya terlalu apa? Kasar itu, Pak. Ya, bahasa yang kasar.
Itu Mekah begitu Pak. Kenapa? Karena ayat-ayat yang turun itu memang sasarannya orang-orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah Pak. Makanya bunyi ya ayuhan nas. Tuh surah-surah Mekah. Beda dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu umumnya ayatnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Enak dipanggil gitu kita sama Allah Pak. Orang-orang yang beriman. Banyak tuh bunyinya pesan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital. Ya, itu pakai amanu. Nah ini hadis ini Nabi idza matal insanu. Ini riwayat Imam Muslim. Ya, kalau riwayat Imam Bukhari idza mata benu Adam. Ya, ya manusia juga. Kenapa Nabi nggak bilangnya idza matal insan? Karena ini yang umum. Kita ini kita manusia masuk dalam hadis ini. Ya. Kalau untuk orang beriman, orang-orang soleh, para wali, para ulama, para syuhada, para anbiya, para mursalin, nggak masuk dalam hadis ini Pak. Nggak masuk. Kita nih yang masuk dalam hadis ini. Oh gitu ya. Emang kenapa kalau wali-wali nggak masuk ini Pak? Orang-orang soleh nggak masuk. Kalau wali Pak, apalagi nabi, para nabi Pak, itu kan di atasnya. Beliau-beliau itu nggak ada susahnya Pak di alam kubur. Ya, bahkan hampir rata-rata para wali, para nabi, para rasul wafat masuk ke alam barzah kagak ada proses pertanyaan. Kagak pakai ditanya waro buka, wa mana buka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, nggak ada. Ya, tapi yang kalau kelas-kelas manusia di bawah orang-orang beriman Pak, kayak kita nih, ya kita punya iman, cuman iman kita tuh gimana ya? Imannya coba voltasenya cuma berapa itu? Ya kan rendah Pak voltasenya. Wattnya mas dikit kecil 5 watt kali. Iya, 5 watt ada 1 watt. Ada yang di bawah 1 watt kayak kunang-kunang kelap-kelip. Ya kan? Kena angin dunia sedikit udah meleper ya. Iya. Kalau para wali, makanya kita harus belajar Pak terus biar kita menjadi mau nggak jadi wali? Mau nggak? Kita kadang-kadang ditawarin jadi wali berat. Emang suruh ngangkat gunung kalau jadi wali, suruh nimbain laut berat. Ya kan jadi wali itu kan jadi orang yang disayang oleh Allah. Ya kan kagak berat. Ya kan beratnya juga jadi kuli. Iya, enteng pengen jadi wali. Caranya bagaimana? Cukup takwa dan prioritaskan zikrullah, zikir. Di mana? Di goa, di hutan, di muara. Enggak. Ya. Kalau kita ngaji tasawuf yang benar, kita ngaji thariqah hakikoh yang benar, orang zikir itu tidak dianjurkan harus di hutan, di gunung, di goa, di muara atau tempat-tempat sepi. Kalau bisa ya kalian berzikir di tengah pasar. Nah, ya di mall, di plaza. Itu zikir nih lagi kumpul-kumpul begini. Ya kan bisa enggak? Ya kalau kita zikir kemudian nyepi ke hutan ke gua belum tentu bisa. Ya kan dan hasilnya belum tentu didapatin, dicaplok macan iya. Kenapa lu di hutan? Ya kan atau kesurupan bisa sama jin penunggu goa. Makanya Nabi ya pernah uzlah, pernah kholwah itu cuman apa sifatnya? Temporer, sementara doang.
Ya boleh kita, tapi nggak harus ke gunung, ke gua, cukup di kamar aja, atau di musola, atau di masjid gitu aja Pak. Yang penting intinya banyakin zikir. Kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, kalau kita nggak mau jadi kekasih Allah, berarti kita maunya musuh Allah. Cuma dua pilihan Pak. Ya, atau kita nggak mau jadi kekasih Allah, berarti kita siap menjadi kekasih setan. Mau jadi kekasih setan. Ya, temennya saudaranya kuntilanak, ya, temen saudaranya pocong, ya kan, temen saudaranya gandarwo, ya, temen saudaranya apalagi kantong wewe, ya, macam-macam. Iya, tuh kalau jadi kekasih setan, ayo kita pengen jadi kekasih Allah semua, belajar dari sekarang. Ya, jadi kalau para nabi, para rasul nggak ada proses, nggak ada pertanyaan apa-apa Pak. Ya, langsung kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah atau jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah. Tapi buat kita, nah ini Pak, ya, kita ini jangan sampai gitu Pak diazab oleh Allah di alam kubur. Udah kitanya banyak salah, banyak dosa, jatuh di anak juga nggak jauh beda, 11, 12 ini ribet dong kalau kayak gini Pak. Udah dia dulu bandel masih hidup, punya anak lebih bandel dari dia. Waduh parah Pak. Paling kagak kita nih sekarang ya sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Ya, dan sangat luar biasa apabila nanti anak cucu kita jauh lebih baik dari kita, itu kita akan senang. Makanya apabila kita mati nih, ya, infak amal semua putus amal, artinya nggak ada lagi yang bisa kita perbuat dari amal soleh kita, karena kita ini manusia biasa. Lain dengan para nabi, para rasul, para wali, para syuhada. Beliau-beliau itu Pak, wafat meninggal dunia, mereka masih bisa sholat, mereka masih bisa puasa, mereka masih bisa tadarus, bahkan mereka masih bisa jihad. Kayak nggak Pak? Kalau wali meskipun sudah meninggal, nabi meskipun sudah meninggal, ya, tapi masih bisa melakukan ibadah. Bisa. Kalau nabi, rasul, wali, syuhada, itu matinya nggak sama dengan kita. Beliau-beliau itu intiqalun minadar iladar, cuman pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Ya, kalau kita ini wabah alam dan nanti ya, kalau kita meninggal dunia masih bisa apa enggak? Ya makanya saya tanya tadi, mau nggak jadi wali? Kalau jadi wali insya Allah bisa Pak. Ya, kalau di sana nanti kita ibadah bikin ketagihan Pak, kagak ada malesnya. Kenapa? Karena terasa enak, nikmatnya luar biasa, mengalahkan kenikmatan apapun yang pernah kita rasakan di alam dunia. Kalau sekarang kita sholat mungkin masih ada terasa berat, nanti enggak. Tapi biasanya Pak, kalau siapa yang udah di dunia sholatnya enak, nanti di kuburan dia bisa sholat. Sekarang saya tanya Bapak, Saudara, udah pernah belum sekali aja ngerasain sholat tuh enak banget sampai bikin ketagihan? Pernah nggak? Hah? Oh pada diem aja ya. Nggak pernah ya. Itulah kita Pak, paling gak ya sekali lah seumur hidup. Itu loh Pak ya, gak usah setiap sholat. Buat kita ini dikasih keringanan sekali aja seumur hidup. Tuh, kalau kita seumur hidup belum pernah sholat, merasakan lezat nikmatnya sholat, hati-hati, waspada, jangan-jangan itu ayat fawailul lil musallin, neraka well orang-orang yang sholat. Hati-hati. Makanya kita jangan bangga dulu sama sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita kadang-kadang karena udah merasa paling dulu datang tepat waktu, paling depan, itu yang fardu, ya kan? Yang sunnah tahajud tiap malam, jangan bangga dulu. Kenapa? Bisa jadi sholat-sholat kita itu nanti
akan menyebabkan kita nyebur ke dalam neraka well, Pak. Kenapa? Karena sholat kita masih nol. Sholat kita masih berantakan. Itu yang udah sholat tepat waktu loh, Pak. Yang selalu berjamaah belum bisa dijamin sholatnya akan membuat dia bahagia. Bisa jadi celaka, neraka well. Neraka well itu neraka celaka yang disiapkan buat orang yang sholat. Ya, itu ya. Di situ melihat bunyinya fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimis sholat. Langsung orang yang sholat, bukan orang yang mendirikan sholat. Tuh, kita ini kan masih sebatas ngerjain kok sholat. Kita belum diriin sholat loh, Pak. Dari mana kita tahu bahwa kita ini belum mendirikan sholat? Dari lagu kita. lagu kita kan masih suka sombong, masih suka ria, masih suka dengki sama tetangga, sama saudara, masih suka kekesalan aja sama orang. Ya kan? Kalau orang yang sholatnya udah beres, Pak, sama siapapun dia akur. Jangankan orang Islam, mau orang di luar Islam dia akur, tapi tetap dalam urusan dunia. Ya, aku dalam urusan dunia boleh nggak? Lo memang dianjurkan. Lihat aja Nabi, apa pernah Nabi nggak akur sama orang kafir? Orang kafir yang musuhin beliau terang-terangan mau bunuh, nakolin, lemparin batu, kotoran, apa pernah dibalas oleh Nabi? Nggak ada kecuali balasan yang baik. Orang Yahudi meludahi Nabi tiap hari lewat. Suatu saat orang Yahudinya sakit meriang, ya akan kena virus apa? Corona, ya kan? Iya, Nabi cepat-cepat pulang. Aisyah, Humairah, ada makanan enggak? Emang kenapa ya Rasulullah? Enggak, kalau ada siapin, bungkusin. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau ke rumah langganan saya. Ya, langganan, tukang apaan? Tukang bakso, somai, apa cimol? Enggak, saya kalau lewat di depan rumahnya udah pasti dia ngeludahin saya. Makanya kan kadang-kadang saya pulang baju saya demekan. Itu karena ludahnya bukan kegerimisan, bukan kehujanan. Pantas saya cium baunya agak enak banget ya Rasulullah. Nah itu ludahnya orang Yahudi. Terus gimana dia sekarang? Dia lagi sakit. Terus engkau ya Rasulullah mau ngapain? Saya mau jenguk. Makanya saya nanya makanan ada enggak? Kali nyimpen buah, nah, buat menjenguk dia. Ya Rasulullah, kok kamu sampai gitu amat? Itu orang jelas-jelasan musuhin kamu, gedegin kamu. Maksud kamu gak usah didatangin lah. Ngapain ntar tuman keenakan dia? Nah, kan kalau bisa biarin dia modar. Ya enggak gitu. Dia yang bikin kan Allah. Saya yang bikin Allah juga. Semuanya yang bikin Allah kok. Saya ingin nyenengin Allah. Tuh Nabi tuh, Pak. Kalau kita bisa berbuat begitu cuman untuk cari apa? Ya pengen viral aja di TikTok. Pengen viral di YouTube, di Facebook, ya kan? Nabi pengen nyenengin Allah. Biar Allah seneng, tambah seneng sama saya. Padahal kan Nabi udah dapat apa? Puncaknya kesenangan dari Allah. Tapi masih terus pengen dapat. Itulah Nabi. Dengan cara apa ya? Begitu berbuat baik kepada orang-orang yang musuhin beliau dan jelas orang itu kafir. Dan kita kadang-kadang sesama orang Islam ada ribut mulu, ya kan? Pada berantem mulu, ya kan? Sampai panitia aja, panitia mulut Islam Mira besar Islam, sampai panitia haul kadang-kadang pada ribut, ya. Panitia haul guru, apa haul orang tua kadang-kadang ribut, Pak. Anak anak itu udah nunggiran abang ngeluarin anu, saya lagi tahun kemarin saya ngeluarin anu biaya paling gede, ya akan gantian dong. Kadang-kadang suka ada yang begitu, tapi itu bukan di sini, Pak. Di mana? Di Tokyo. Di Jepang. Emang ada haul di Jepang? Ada kali. Ya kan, saya ngambil kadang-kadang, Pak. Ya saya yakin dalam keluarga Om Haji Abu gak ada. Ya kita nih kalau ngadain acara apa buat orang tua, jangan pada berkiat-kiat, ya kan, pada sibuk sini sibuk sana, pada main pongor-pongoran, ya kan. Iya, siapa yang paling banyak ngeluarin hartanya
untuk doain orang tuanya, dialah yang paling berkah. Dialah yang paling digampangin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak usah digerutu-gerutuin, ya, nggak usah disesalin, ya, nggak usah disewot-sewotin, jangan, ya. Nah, kembali kepada hadis tadi, apabila manusia mati maka putus semua amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Wah, apa? Sodakotin jariyah, Pak, ya. Di sekitar kita kan ada musola, ada madrasah, ada pesantren, ya, ada yayasan yatim, ya. Nah, itu uang kita atau apapun yang berguna, yang bermanfaat, kirim ke sana, baik berupa uang atau barang-barang, bahan-bahan material, kirim ke sana, Pak. Itu sepanjang bangunannya ada dan kegiatannya berjalan, kita di kuburan jonjon, Pak. Iya, yang ngirim infak sodako jariyah di musola. Orang yang hadir di musola, yang ngaji, yang zikir, yang baca Quran, yang sholat berjamaah, itu semuanya pahalanya ngalir ke dia, Pak. Tuh, enak banget kan? Andai kata nggak dihaulin orang yang kayak begini, enak. Andai kata banyak anaknya udah kagak pada ingat haul, atau mungkin nggak punya anak untuk ngurusin haul dia. Tapi dia dulu waktu di hidupnya pernah memberikan saham akhirat. Di masjid, di musola, di pesantren, di madrasah, di yayasan yatim. Itu nanti yang akan membuat dia terus mendapatkan rangsuman pahala dari orang-orang yang mengisi bangunan-bangunan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita buang jauh-jauh pelit dan suudzon. Pelit tidak akan berani mengeluarkan uang, Pak. Paling gater dia ngeluarin uang di bawah 2,5%. Ya, kita kadang-kadang ada ngeluarin sodako jariyah, tapi zakatnya nggak mau dikeluarin. Tapi sedekah gua udah banyak, meskipun gua nggak zakat, nggak bisa. Zakat bahkan hukumnya wajib 2,5%, Pak. Itu wajib zakat mal. Ya, kita punya kontrakan, penghasilannya berapa setahun, keluarin. Sampai nggak nisabnya senilai kurang lebih 85 gram emas atau uang senilai itu, keluarin zakat mal. Lah gua disedekahin di kemarin-kemarin udah banyak, bahkan sampai 25%, bukan 2,5, 25%. Kita sedekah, Pak, 25% itu tidak menggugurkan kewajiban zakat mal 2,5%. Ya, sodako hukumnya sunnah, zakat hukumnya wajib. Gak mungkin sunnah mengalahkan yang wajib. Gak bisa orang gak sholat 5 waktu, Pak, dengan alasan gue tiap malam tahajud 100 rakaat, terus kagak sembahyang 5 waktu. Bener gak gitu, Pak? Gue salah, enak banget kalau begitu. Ya, atau gue nggak perlu sholat 5 waktu, gue tiap hari udah duha. Nggak bisa, Pak. Ya sama dengan tadi, gue setiap hari udah banyak sedekah, ratusan ribu gue sedekah tiap hari, bahkan jutaan. Jadi nggak perlu ngeluarin zakat lagi. Nggak bisa. Zakat, sodako, sodako. Itu, Pak. Ya, ini harus kita pahami nanti nih, Ramadan. Ya kan? Karena di Ramadan nanti ada kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ya terutama khususnya zakat fitrah yang pada miskin fakir tuh zakat fitrah. Pahamin yang bener, yang nggak mampu, ya kan, zakat fitrah itu yang miskin wajib ngeluarin, yang fakir juga wajib ngeluarin. Kapan? Paling telat malam takbiran. Apabila malam takbiran dia dapat jatah dari panitia zakat masjid, musola atau madrasah, nah itu keluarin lagi, ya, sebagai zakat fitrah dia ya atau keluarganya. Jangan pertama lu nggak zakat lah, aku kan miskin. Kagak, lu zakat fitrah itu makanya disebut zakatun nafsi, zakat jiwa. Semua orang yang hidup umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya. Bahkan bayi lahir malam takbiran wajib dikeluarkan zakatnya. Orang mati malam takbiran keluarin zakat fitrahnya. Tuh, biar paham tuh, Pak. Jangan lihat orang udah mati, udah matinya kapan?
Gue main mati-mati aja. Bahkan sebagian ulama matinya lebaran masih wajib dikeluarkan zakat fitrahnya Pak, 1 Syawal. Ada sebagian ulama mengatakan gitu. Ya kecuali matahari udah terbenam tuh pada 1 Syawal baru gak ada kewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu sebagian ulama mengatakan gitu. Terus pakai yang mana? Pakai aja yang hidup Pak, biar aman. Ya biar aman di zakat fitrah emang banyak pakai ton-ton beras yang 3 liter setengah. Ya kan pelit, jangan jangan dipiara pelit. Kalau piara lele, pitik, bebek mau pelit dipiara. Jangan kan orang lain, mamang sendiri atau ponakan sendiri buat kebuangan. Lu kagak main rumah mama lu kagak. Mengapa pelit bantu mamang gua? Ya kan gua datang boro-boro nanyain makan. Ya kan air putih kali gua suruh ngopi kali, bikin kopi gitu kagak. Ya kan kagak diaru-aruin pisan. Ya udah, pelit Pak digedekin masih apa aja, apalagi Allah. Tuh, kita kan kadang-kadang terkait dengan masalah harta, infak, sedekah, zakat, pelit. Selama masih ada pelit dalam diri kita, berat ngeluarin harta. Dan itu penyakit jiwa. Yang kedua suudzon. Suudzon. Iya nyangka buruk sama panitia atau pengurus. Ya kan kita menyumbang aja ke musola, masjid, pesantren, yayasan nyumbang aja. Ngapain? Kalau gua nyumbang itu kira-kira duit gua bener-bener sedekah gua bener-bener dipakai buat bangunan apa kagak ya? Ya kalau gua nyumbang di yayasan kira-kira bener-bener buat anak yatim apa kagak? Jangan nih. Ya sudah. Yang begini udah jangan sedekah udah. Ngapain sedekah kok ada suudzonnya? Kadang-kadang ada yang sampai teliti banget. Pernah Pak ada orang ya ngasih sedekah ke yayasan buat anak yatim sampai minta penjelasan detail banget. Ustadz mohon maaf, saya ini ngasih sedekah sekian rupiah, ini nanti buat apa aja ya, anak yatimnya dibaginya berapa lah Pak. Udah kalau ngomongnya begitu kan nggak usah lah Pak, saya bilang begitu, ke yayasan yang lain aja dah begitu. Emang kenapa Ustaz? Ya benar apa kalau memang mau sedekah ya udah serahin aja sama saya, atau kan saya silakan pada anak yatimnya langsung atau dititip ke saya, silakan terserah Bapak yang enaknya bagaimana, saya ngikutin aja. Oh gitu ya, jadi saya nggak boleh tahu, bukan kagak boleh tahu gitu, terlalu ini masalah privasi gitu loh Pak. Iya privasi yayasan atau lembaga, jangankan itu yayasan yang terhubung dengan kegiatan yatim, masjid aja dah, kegiatan umum kan, kemudian orang nyumbang ngasih donasi ini apa Haji GKM kan ya, iya panitianya mana itu, coba hari ini saya mau ngasih uang nih infak sekian juta, ini nanti kira-kira buat beli keran apa genteng apa kaca apa ya, apa negesin kayak gitu kira-kira bagaimana Pak kita jawabnya? Kalau saya sebenarnya udah usaha Pak, ya kan berarti ada suhu. Jadi emang dia ngomong juga nanti takut penyalahgunaan Pak Ustadz. Ya kata penyalahgunaan mau bagaimana? Bapak anggapannya bagaimana dengan sedekah Bapak? Nah nanti saya nggak dapat pahala. Ya salah, salah. Yang begini ini karena kurang apa? Kurang ngaji, bukan kurang makan itu, bukan kurang duit, kurang ngaji. Kalau kita sering ngaji, dengerin penjelasan guru-guru, ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, insya Allah Pak, kita sedekah kepada siapapun, kemanapun, andai kata di sana terjadi penyalahgunaan, kita pahalanya tetap dapat sepanjang niat kita ikhlas. Dan nanti kalau penyalahgunaan itu urusan yang nyalahgunain, tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kalau kita niatin orang curiga takut begitu, sampai kapan kalau barang sedekah? Andai kata dia ngeluarin paling sedikit Pak. Ya kayaknya maksa ini jangan seperti itu. Ya, nah, kita pengen senang di akhirat, di alam kubur, banyakin sedekah jariyah. Atau bisa juga berupa wakaf. Apa yang manfaat, apa yang berguna, wakafin. Karena ya zaman sekarang udah susah, orang wakaf tanahnya mahal banget daripada gua wakafin, ya kan, ya, semeternya udah 10 juta, 15 juta, 20 juta, kalian 10 aja udah gede banget duitnya, kagak dah. Ya malah yang banyak sekarang tanah yang udah diwakafin diapain? Diambil lagi, ditarik lagi, mana-mana juga sampai wakaf musola masjid. Ya Allah, ada keluarganya yang juga itu yang waktu Semeru meletus itu kan ada salah satu juriah Rasulullah Habib yang tinggal di sana, dia dapat wakaf
ya kan, dari orang untuk dijadikan tempat tinggal. Keluarganya, keturunannya ada yang gugat sampai diusir itu Habib. Tapi Habib itu diusir, ya udah keluar aja, rela aja. Ya, tapi Allahnya nggak apa, nggak terima tuh sebelum Gunung Semeru meletus erupsi. Ya, makanya meletus gunung Semeru karena Allah marah, ada kekasihnya yang diusir. Coba, ya kan, pokoknya setiap ada bencana pasti ada kronologis yang sifatnya rohaniah, yang terkait dengan orang-orang yang disayang oleh Allah, atau ada pelanggaran berat kepada Allah, Pak. Tuh, ya. Cuman kadang-kadang yang dibilangin kadang-kadang galakan dia, gitu ya. Kayak kemarin aja itu bawang hujan dibilangin gitu, galakan dia, dibilangin itu musyrik. Ya kan, kita yang ngomong musyrik katanya nggak NKRI, kagak Pancasila, aduh, ribet dah urusan ini, udah dah, antepin aja melagu apa kepada rombongan dia mah. Ya, modelnya kayak gitu. Jadi kalau melakukan kesalahan timbul dan muncul dah ulama-ulama kiai yang katanya toleransinya tinggi, yang menghalalkan musyrik, tuh, ya kan, menghalalkan perdukunan dan macam-macam lah. Nah itulah Pak, zaman sekarang, zaman edan. Ya, terus apa yang kedua, kalau kita udah mati bikin kita enak? Ilmin yuntaba'ubi, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya bilang tadi ngaji. Kita kalau masalah makan insya Allah nggak pernah kekurangan, sesusah-susahnya kita. Pakaian kita cukup, ya kan? Rumah cukup dah, ya meskipun ya mentok sini mentok sono, ya kan? Iya cukup semuanya Pak. Kita yang kurang ngaji. Kurang nggak kita ngaji? Kurang, ini ngajinya bulanan. Yalah, mingguan aja susah banget dapetnya, apalagi bulanan. Ada yang tahunan. Lah ngaji tahunan. Kalian haul katanya. Ya itu bagus aja, masih ingat namanya, ya kan, masih hidup, masih ilmu yang manfaat. Ya, di mana ilmu yang manfaat itu membuat hati kita terbuka, makin dekat dengan Allah, makin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta, makin sayang kepada Allah, makin cinta, makin sayang kepada sesama. Itu ciri ilmu yang manfaat. Yang ketiga, waladin shalihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakannya. Tapi yang doainnya Pak, anak yang soleh. Kalau anak mabuk mulu malah kagak. Iya, bagaimana dia mau berdoa kalau mabuk mulu? Ya kan, makanya di situ waladin solihin, nggak waladin yang ulah. Pakai sifat dulu, sifat dalam ilmu usul fikih atau qawaid fikhiyah itu termasuk muqayyid yang membatasi sifat itu. Jadi walad anak itu dibatasin dengan yang soleh. Terus kalau yang nggak soleh nggak bisa, doanya nggak dikabul. Tuh makanya kita tuh kudu punya anak yang soleh tuh begitu. Makanya suruh pada ngaji, belajar agama, biar nanti kita orang tua tuh udah pensiun, udah sepuh, kita tenang di alam barzakh, tenang. Tapi kalau anak kita anak toleh, kita udah pensiun, udah sepuh, udah tua, stres mulu, sampai mati di alam kubur tuh stres kagak hilang mau begitu stres di alam kubur. Ya kan, lah kalau stres di dunia masih banyak obatnya. Ya kan, lah kalau di dalam kubur nyari obat kemana? Kliniknya kagak ada, rumah sakitnya kagak ada. Ya kan, ada anak gua kali ntar doain gua cadap loh. Gue capek apa boro-boro dia mendoain orang tua juga mati, orang tuanya masih hidup aja dia kagak doain. Ya kan, malah disumpahin mulu. Hati-hati lama banget modal ya. Tuh, ya kan. Iya kan, ada bocah yang begitu. Ya Pak, banyak zaman sekarang mah, jangan kan ngomongan kayak gitu, dibunuh orang tua. Ya kan, kenapa? Ya itulah anak-anak kalau sudah nggak punya iman kepada Allah. Ya. Nah itulah 3 perkara yang insya Allah Pak, ya kita atau orang tua kita pada saat meninggal dunia nanti di alam barzakh akan mendapatkan nilai pahala. Inilah yang paling minim Pak, ya paling enggak udah segitu. Sebab di atas itu memang kagak ada proses apa-apa Pak, paling enggak kita begitu. Kalau kita punya 3 itu insya Allah kita diberikan
kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kubur kita raudhah min riyadil jinan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekaligus juga ya saya mohon maaf secara umum dalam artian karena ini menyongsong bulan Ramadan ya, kita saling memaafkan. Dan enggak ntar lebaran ya, ntar lebaran nggak lagi, aku ntar aja lebaran kalau hidup ya, kalau mati ya kan, mumpung kita lagi pada kumpul ketemu di bulan yang baik, bulan Syakban, kita saling maafin. Kalau nanti kan Idul Fitri saling maafinnya lain lagi Pak, itu kudu ada apanya, angka kelengkapannya, namanya juga lebaran kan begitu. Kalau ini mah ya umum aja ya, tapi kan lagi banyak juga makanan ini ya kan, kita saling maafin Pak, saling redo, biar Allah maafin kita, redo sama kita, sehingga kita nanti di bulan suci Ramadan siap tempur melawan nafsu untuk supaya kita bisa berjalan di atas jalan Allah, menuju Allah, mendapatkan ridho Allah lahir batin dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita doain juga yang dihaulkan, yaitu almarhum Kang Haji Abu bin Kuruk ya, Allah limpahkan pahala dari segala apa yang kita baca pada malam hari ini ya, untuk kita khususnya yang hadir pada malam hari ini, dan juga apa yang dibaca, apa yang diperbuat daripada ibadah dan amal-amal soleh anak batu dan cucunya ya. Almarhum juga mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan Allah pancarkan cahaya ya, dengan cahaya yang terang benderang. Dan kita semua diberikan sehat walafiat, khusus anak mantu cucu yang masih hidup ya, diberikan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dan senantiasa diberikan keberkahan dan istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, mohon redha lahir dan batin. Lillahi ta'ala bidilkan dia ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa azwaji wa dzurriyyati radhiyallahu anhum, khususan ila ruh almarhum Kang Haji Abu bin Kuruk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.